Halo semuanya, selamat datang ke presentasi dari tugas kelompok 2 mengenai analisis penggunaan bahasa Indonesia Gen Z di media sosial melalui tinjauan slang, pergeseran makna, dan kesalahan ejaan. Presentasi ini disusun oleh grup 1 yang terdiri dari yang pertama Sofianti, M. Sultan Sahara, Arif Miftahul Yusuf, dan Jaron Tobias Sojinto. Next. Untuk poin abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan bahasa Indonesia di antara kaum Gen Z dan platform media sosial, dengan penekanan pada munculnya istilah slang, perubahan makna, dan kesalahan dalam ejaan. Metodologi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknis analisis konten pada postingan yang sedang tren di media sosial. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dengan memanfaatkan teori linguistik. Temuan penelitian menunjukkan adanya pertumbuhan yang mencolok dalam penggunaan slang, pergeseran makna pada kata-kata yang ada, serta frekuensi tinggi kesalahan penulisan. Fenomena ini merefleksikan sifat komunikasi Gen Z yang inovatif, dinamis, dan fleksibel dalam lingkungan digital. Oke, baik. Sebagai pendahuluan, mungkin kita tahu bahwa sebagai generasi yang tumbuh besar di era digital, Gen Z menunjukkan konektivitas tinggi di ruang cyber. Interaksi harian mereka di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X telah mempengaruhi bahasa Indonesia terutama dalam 3 aspek, yaitu pembentukan slang sebagai ekspresi keakraban, contohnya bestie dan gabut, kemudian transformasi makna kata misalnya gas yang kini menjadi ajakan, dan simplifikasi ejaan tidak menjadi enggak yang didorong oleh kebutuhan akan efisiensi dan batasan karakter. Fenomena ini juga menjadi karakteristik khas komunikasi daring Gen Z sekaligus merefleksikan evolusi bahasa Indonesia di era kontemporer. Next. Transformasi bahasa ini memperluas cara berkomunikasi, namun kurangnya pemahaman berpotensi menjadi dan melemahkan kemampuan bahasa Indonesia yang formal dan menyebabkan kesalahpahaman antar generasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengukur seberapa sering Gen Z menggunakan slang, yang kedua, menganalisis bagaimana perubahan makna kata terjadi, dan mengidentifikasikan jenis serta seberapa sering kesalahan ejaan muncul. Hasil riset ini diharapkan memberikan landasan bagi pendidik, institusi bahasa, dan pembuat kebijakan untuk melambangkan kebebasan berekspresi dengan upaya menjaga kualitas bahasa Indonesia yang kini baik dan benar. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama. Studi literatur dilakukan dengan pengumpulkan, mengajikan, dan menganalisis data yang berasal dari berbagai sumber tertulis yang relevan seperti karya ilmiah dan artikel penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang membahas 3 aspek utama, yaitu penggunaan slang, pergeseran makna kata, dan kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia di media sosial. Sumber-sumber literatur tersebut diakses melalui platform akademik seperti Google Scholar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setiap temuan dari literatur diklasifikasikan berdasarkan tema kajian, slang, pergerakan makna, kesalahan ejaan. Untuk memahami dinamika berbahasa yang terjadi di kalangan generasi Z, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan berfokus pada analisis data sekunder untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena kebahasaan tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Arif Miftahul Yusuf. Izin melanjutkan presentasi pada poin hasil dan pembahasan. Penelitian ini ditunjukkan kepada Gen Z untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di media sosial melalui tinjauan slang, pergeseran makna, dan kesalahan ejaan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pengaruh bahasa gaul atau slang dalam interaksi sehari-hari di media sosial, mengevaluasi dampak terhadap perubahan makna dalam bahasa Indonesia, serta mengidentifikasi tingkat kesulitan yang dihadapi oleh Gen Z dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Lanjut, eh, bisa dilihat pada layar ini sebuah line chart, yaitu jumlah pencarian bahasa gaul tiap wilayah di Indonesia. Dari angka tertinggi di Sulawesi Barat, jumlah pencarian bahasa gaul yaitu 100 dan paling kecil di Papua Barat di 38.
Gambar yang sebelumnya itu menunjukkan bahwa jumlah pencarian mengenai bahasa gaul dari Google Trends dengan kata kunci Gen Z dan bahasa gaul. Meskipun sebagian besar hanya menggunakan sesekali, temuan ini mengindikasi bahwa penggunaan bahasa gaul cukup dominan di kalangan generasi Z atau Gen Z ya. Bahasa gaul kini banyak dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya di antara generasi muda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka kerap menyisipkan istilah-istilah gaul saat berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun penggunaan bahasa-bahasa gaul dan evolusi bahasa mencerminkan inovasi, fenomena ini juga bisa mengakibatkan penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang resmi di tempat umum jika tidak diawasi. Lanjut, faktor-faktor yang mendasari muncul penggunaan bahasa gaul. Perubahan arti dan kesalahan dalam penulisan ini sangat beragam. Di antara penyebabnya adalah dampak budaya pop global, khususnya dari musik, film, dan budaya internasional yang banyak menggunakan bahasa Inggris atau bentuk campuran. Di samping itu, hasrat Gen Z untuk tampil berbeda dan membentuk identitas komunitas dengan bahasa yang khas juga merupakan faktor penting. Variasi dalam gaya bahasa ini berfungsi sebagai semacam kode sosial yang menandakan keanggotaan dalam kelompok tertentu dan membedakan mereka dari generasi yang lebih tua atau kelompok lain di platform media sosial. Fenomena ini tentunya berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Di satu sisi, kreativitas dalam berbahasa menunjukkan bahwa Gen Z merupakan pengguna bahasa yang dinamis dan aktif, yang mampu menyesuaikan bahasa untuk mengakomodasi kebutuhan ekspresi mereka di dunia digital. Namun, di sisi lain, pengguna bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar dalam jangka panjang dapat mengakibatkan pengkaburan arti sesuai dengan kaidah yang benar dalam jangka panjang ya. Pengkaburan artinya itu yaitu kata asli, kebingungan dalam komunikasi formal, dan penurunan kemampuan berbahasa Indonesia secara standar, terutama dalam konteks akademik atau profesional. Oleh karena itu, uh, meskipun fenomena ini merupakan bagian wajar dari evolusi bahasa, penting untuk mengadakan upaya edukasi guna menyeimbangkan antara kebebasan dalam berbahasa dan perlunya menjaga integritas bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks resmi. Oke, untuk poin kesimpulannya adalah penelitian ini mengindikasikan bahwa cara generasi Z berbahasa Indonesia di platform media sosial sangat berubah-ubah, tercermin dari maraknya penggunaan bahasa gaul, perubahan arti kata, dan kesalahan dalam penulisan. Kejadian ini mencerminkan inovasi serta penyesuaian mereka terhadap budaya digital. Namun, diperlukan langkah-langkah pendidikan supaya penggunaan bahasa yang tidak formal ini tidak merusak keterampilan berbahasa Indonesia yang benar dan baik. Next. Berikut adalah daftar referensi yang kita gunakan. Next. Sekian dari kami dan terima kasih. Ya, terima kasih.